Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya di CNN News. Pada siang hari ini, saya akan membawakan berita hangat. Jadi, berita pertama datang dari dunia politik. Saat ini, para KPU sedang mempersiapkan pemilihan presiden dan calonnya untuk periode 2024 hingga 2027. Sekarang kita sudah terhubung dengan tim kami yang berada di TKP. Silakan kepada Saudari Chelsea. Oke, terima kasih untuk Saudara Cella. Di sini saya sedang berada di kantor KPU. Terlihat para anggota sedang berdiskusi untuk melakukan pemilihan capres dan cawapres tahun 2024 sampai 2027. Nah, di sini saya sudah bersama Saudari Catherine selaku Ketua KPU. Nah, bagaimana sih persiapannya untuk pemilihan capres dan cawapres untuk periode mendatang? Jadi ini sudah hari kedua kami melakukan diskusi untuk masalah ini, dan sejauh ini sih kami sudah merancangkan dengan terbaik ya pastinya untuk acara beberapa minggu lagi. Persiapannya sih sudah sekitar 80%. Nah, kira-kira nih apa sih yang diharapkan dari adanya pemilihan capres dan cawapres untuk periode mendatang? Mungkin harapannya apapun yang sudah dirancangkan, rencana-rencana yang dirancangkan sama tim KPU itu bisa berjalan dengan lancar gitu ya di acara nanti hari H, dan siapapun nanti yang terpilih jadi presiden untuk Indonesia semoga bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia dan memajukan nama Indonesia. Oke, terima kasih untuk Saudari Catherine. 1 week later. Selamat pagi semua. Di sini saya sudah bersama dua kandidat capres dan cawapres untuk periode yang akan mendatang, yaitu periode tahun 2024 sampai 2027. Sebelumnya beri tepuk tangan untuk dua kandidat kami. Sebelum pemilihan dimulai, kita akan mendengarkan debat dari masing-masing kandidat. Dimohon untuk tidak rusuh dan tetap tenang. Baiklah, nama saya adalah Jaden Lo. Saya dari kandidat pertama sebagai kandidat capres di sini. Dan di sini adalah wakil saya. Ya, saya Eno Giovananto sebagai cawapres di sini. Visi dan misi kami sebagai presiden nantinya adalah mewujudkan Indonesia yang maju dan memberantas kemiskinan. Dan program kami menghapuskan kelas-kelas dalam BPJS pada program kesehatan dan menambahkan dana kepada sektor pendidikan. Oke, perkenalkan, saya adalah Alvin, saya adalah capres dari kandidat 2 dan ini adalah wakil saya. Nama saya Brian Aguila, saya di sini sebagai cawapres kandidat nomor 2. Di sini visi misi kami menjadi presiden adalah program kesehatan, program anti korupsi, program impor ekspor. Visinya adalah menyejahterakan masyarakat dan membagi adil harta pada masyarakat yang kurang mampu. Oke, dari pernyataan Anda tadi saya punya banyak sekali pertanyaan. Mulai dari ketidaksiapan Anda kelihatannya pada saat perkenalan diri tadi, dan juga program-program Anda yang terlalu banyak dan tidak detail penjelasannya. Bisa tolong dijelaskan, Bang? Oke, saya ingin menanggapi pernyataan Bapak Jaden dengan sopan ya. Meskipun tadi agak kasar menurut saya, tapi ini saya anggap sebagai motivasi diri saya sendiri. Program kami itu sudah kami rencanakan dengan matang-matang. Sudah dari beberapa hari yang lalu sudah siap semuanya itu. Jadi Bapak Jaden tidak bisa berkata bahwa program kami itu tidak Hari yang lalu. Betul, sebelum ini. Program yang baik itu direncanakan secara matang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau gitu coba jelaskan sedikit tentang program Bapak tadi. Contohnya yang ekspor impor itu aja. Programnya maksudnya apa? Oke, nah program ekspor impor ini kita sudah tahu. Indonesia ini sangat bergantung pada ekspor impor dari barang ke negara lain. Contohnya impor saja. Impor kita tentu membutuhkan dana, dan kita membutuhkan dana itu kita tidak harus korupsi. Jadi saya ada program anti korupsi supaya para pejabat dan presiden itu tidak melakukan korupsi dan program impor atau ekspor dapat dengan lancar. Gitu. Saya punya pertanyaan kepada Bapak Jaden tentang tadi program tentang dana pada masyarakat tadi. Apa yang bisa difungsikan dari program itu? Sebab jelas nanti kepada masyarakat. Dan ke sektor pendidikan. Iya itu sektor maksudnya. pendidikan. Oh, seperti yang kita tahu, sektor pendidikan di Indonesia ini sangat underfunded sekali. Kebanyakan guru yang mengajar pun masih S1. Paling mentok S2, jarang yang S3. Nah,
tujuan saya memberikan dana lebih banyak ke sektor pendidikan ini adalah untuk memajukan sektor pendidikan di Indonesia. Yang apalagi kita tahu sendiri, anak muda itu adalah penerus bangsa nantinya. Tentu saja kita harus memberikan yang terbaik, toh. Oke, tapi apakah itu tidak diteruskan dengan perbaikan kualitas guru? Jangan yang saya tahu, kualitas guru di Indonesia ini sangatlah buruk. Barusan sudah saya sebutkan kalau kualitas guru di Indonesia ini masih termasuk kurang. Nah, dengan menambahkan dana ke sektor pendidikan, kita bisa menambahkan dana untuk pelatihan guru. Lalu ada perbaikan fasilitas di sekolah dan lain-lain. Ada juga tunjangan-tunjangan tambahan untuk guru dan subsidi untuk para murid yang kurang mampu. Oke, tadi kita sudah mendengarkan debat dari kedua sisi. Setelah ini, giliran Bapak, Ibu, Saudara-saudari memilih yang mana yang akan menjadi presiden dan wakil presiden di periode yang akan mendatang. Setelah diadakannya voting baik secara online maupun offline kemarin, sudah kita temukan pemenangnya. Berikut hasil votingnya. Nah, selamat untuk pada pemenang yaitu Bapak Jayden dan Heno. Semoga dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih. Pak, aku bisa kalah sih dari dia ini? Aku bisa menang. Karena Anda memang berarti tidak berkemampuan dan tidak dipercaya oleh rakyat. Pak, ada yang bertengkar itu. Halo Pak, ada yang bertengkar, tolong kesini ya Pak. Halo Pak, oh ya Pak, saya segera ke sana bersama tim saya. Nah, dari awal hingga akhir pemilu tadi, kita diharuskan untuk menghormati proses berlangsungnya demokrasi dan sekaligus menghormati apapun hasil dari proses tersebut. Asalkan keputusan tersebut tidak melanggar norma-norma yang ada ataupun hukum apapun.